Halo Sobat Warteg, kali ini mungkin Warteg sedikit berbeda karena sudah lama kita tidak mereview barang. Nah, mungkin barang satu ini bisa buat kalian para ibu muda, para ibu muda atau para pekerja yang mungkin kerjanya nggak terlalu berat lah, yang tidak mengharuskan menggunakan laptop atau notebook atau segala macamnya, tapi bisa menggunakan smartphone. Cuma kalau misal pakai smartphone terlalu kecil. Nah, kita barang apa? Nah, seperti yang di judul, kita akan review Galaxy Tab A8. Ini kita akan unboxing ya, walaupun ini sebenarnya udah dibuka karena kita ya pasti dicoba dulu lah ya. Mohon maaf waktu itu karena buru-buru sih, jadi kita belum sempat langsung membawa ini ke studio gitu. Jadi ini udah dibuka, terus kita coba buka ya. Kalau kalian mau mencium bau baru-baru nih, cium. Gak bau gue, gak bau lah ya. Nah, ini dia Samsung Galaxy Tab A8. Nah, ini karena udah pernah dibuka, jadi ini udah tak instalasi dan lainnya segala macem. Ini belum tak install beberapa ini sih, belum tak install hanya beberapa aplikasi saja. Kayak misal Marketplace, terus YouTube, terus game juga yang nggak berat-berat, sesuai yang karena melihat RAM ini saya agak sedikit ragu ya. Jadi untuk game paling yang game untuk anak-anak kecil aja ya, jadi gitu. Nah, itu tadi sedikit penampakan unboxing dari Samsung Galaxy Tab A8. Nah, perlu diketahui Samsung Galaxy Tab A8 ini itu ada dua versi di tahun 2022. Nah, versi apa? Seperti Tab pada merek sebelah, yaitu iPad. Ini ada versi khusus, ada yang LTE dan ada yang WiFi only. Jadi yang kita pegang ini yang versi WiFi only. Nah, untuk spesifikasinya Samsung Galaxy Tab A8 ini mengusung RAM dengan RAM-nya 3 GB yang versi WiFi only. Dengan ukuran layar 10 inch, dia sekitar 10,8 lah, 10 insan lah. Nah, terus dengan kapasitas baterai yang cukup besar ya, karena tab juga, kalau misal tab pasti baterainya bakalan lebih besar. Terus ini itu 7000 mAh. Lantas dengan RAM 3 ini bisa buat apa aja? Nah, pasti itu pertanyaan yang ditanyain warganet lah terkait dengan kegunaan tab. Terus kalau misal beli tab emang bisa buat apa aja gitu. Nah, selain dengan RAM 3, ini diusung dengan prosesor Unisoc T618. Terus lanjut dengan spesifikasi kamera belakang depan 5 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel. Nah, itu untuk perekaman video ini tuh bisa ngerekam video dengan full HD 30 fps. Jadi ya cukup lah. Lagian juga kalian kalau bawa tab gak mungkin kan misal ke konser gitu gini. Juga kalian juga pasti dimarahin sama yang belakang. Nah, terus kita mungkin bisa masalah warna ya. Warna itu ada yang hitam, kalau nggak salah hitam sama abu-abu gitu. Terus terkait dengan harga nanti kita omongin di belakang. Kita langsung tes performa aja. Ini tuh bisa buat apa aja dan nanti saya akan jelaskan kiranya ini cocok buat siapa, dan mungkin lebih lengkapnya nanti kita ke kamera bagian lebih dekat lagi. Oke, lanjut. Nah, ini sesuai yang tadi saya bilang, ini baru diinstal beberapa aplikasi sih, karena
kita juga nggak menggunakan ini untuk ngegame, jadi paling ya cuma kayak Zoom ini juga ada permainan Hago, Ludo buat teman-teman kantor lah untuk main. Terus ada Warm Zone, terus paling apa sih ya, kayak gamenya cuma gini aja sih. Nah itu kalau misal bicara dengan spek di RAM 3 GB, internal berapa ya? Internal 32 GB. Ini mungkin nih menjadi tab yang sangat ya bisa dibilang speknya rendah lah ya. Jadi tidak bisa untuk main yang game-game berat seperti Mobile Legends dan lain-lain. Makanya ini enggak tak install. Makanya kita coba game Worm dulu ya. Bentar, ini lupa di itu dulu. Si apa? Rotred. Set. Nah, gitu nih. Kita coba untuk main dengan RAM 3 GB untuk main game seperti ini ya. Tentu sangat amat kuat ya. Main berjam-jam juga cukup kuat karena baterainya juga tahan lama ya. Udah cukup, kita di mana-mana. Nah, kembali lagi ke ini ada aplikasi dari Microsoft. Terus kita mencoba kamera langsung ya, kamera belakang oke lah untuk foto ya, normal pada umumnya smartphone. Tidak bisa dibilang tidak bagus juga, dan bagus ya relatif lah ya, dan tidak jelek juga. Ini untuk video nanti aku cantumin hasilnya, gambarnya seperti apa. Coba di zoom ya sampai ke 10 kali maksimal. Nah, tuh sampai pori-pori kalian mungkin kelihatan. Itu kalau apa lagi ya, foto. Ini kalau misalnya ada nanti ada Pro. Nah, Pro ini tuh buat kalian yang mau white balance-nya bisa ke lebih dingin atau lebih hangat. Jadi bisa di-adjust gitu. Terus cahayanya mau ke terang gelap, ISO-nya juga bisa diatur. Paling itu sih. Tapi ya untuk kegunaan tab ya paling buat zoom dan lain-lain ya ini cukup banget sih. Cukup bening lah. Nah, ini coba kamera depan. Udah gitu dulu paling bagian kamera. Kita kembali lagi ke bagian depan. Paling itu sih untuk aksesibilitasnya, kecepatannya ini ya so-so lah. Kita coba buka YouTube untuk menonton video apakah Full HD nya layarnya terbilang oke atau tidak. Nah, ini ada Cocomelon. Ini nanti iklan, tak skip aja. Terus nah ini mau tak ganti ke Full HD 1080. Bentar. Ini masih 360 kayaknya. Masih agak burik.
Kita ganti dulu ke 1080. Bentar, proses. Nah ini kayaknya udah ke 1080. Jadi buat para ibu-ibu muda ini cocok banget untuk anak kalian menonton Cocomelon. Nah mungkin itu review singkat dari Samsung Galaxy Tab A8. Nah agak ribet ya, kalau misalnya yang lain tuh iPad 9, iPad Air ya. Ini Samsung Galaxy Tab A8. Ya pokoknya tabnya dari Samsung lah ya, Samsung Galaxy Tab A8 ini mungkin bisa diambil kesimpulan karena dengan yang versi WiFi only ini hanya mengusung RAM 3 GB, sedangkan HP-HP sekarang itu udah mengusung RAM-nya itu bahkan 8. Terus udah bisa buat main game yang lumayan berat, agak sedikit rata kanan lah. Nah kalau ini mungkin saya bilang ini bisa cocok untuk teman-teman yang kerjanya kantoran, yang mungkin hanya Excel atau menginput data, terus tapi kalian sering WFH, kalian pergi ke kafe mana dan lain-lain segala macam. Ini cocok banget buat kalian karena dengan penampakan yang cukup lebar 10 inch ini bisa menunjang kalian jadi matanya tidak lelah menggunakan smartphone kalau misal butuh kerja ya. Ini juga ada aksesoris tambahan, kalau nggak salah tuh ada keyboardnya juga. Itu terus apa namanya, cocok lah buat kalian yang kayak gitu. Dengan harga yang WiFi only itu sekitar 2,999 kalau nggak salah. Itu kalian bisa dengan harga segitu. Mungkin ini cocok buat ibu muda yang udah punya anak kecil sekitar umur 1 tahun sampai 2 tahun lah ya. Tergantung parenting kalian ya. Kalau misal jadi parenting ibu-ibu kalian udah memegangi anak dengan gadget, terus udah menonton YouTube Kids tentunya, Cocomelon atau apa segala macam, itu kayak ini device yang cukup cocok untuk ibu-ibu. Karena mata si kecil tidak mudah lelah karena layarnya besar, terus apa namanya, cakupan baterainya juga lama. Jadi kalau misal ditonton dengan waktu yang lama ya, walaupun tidak disarankan ya, dan dibawa kemana, main kemana, diajak untuk sekecil kemana gitu, ini tidak mudah, gampang ngecas kayak gitu. Daripada misal dibandingkan dengan kita beli iPad dengan harga yang mungkin bisa 7 sampai 8 jutaan di iPad 9 lah ya, itu ini cocok sih kalau misalnya untuk kegunaannya hanya untuk nonton YouTube buat kecil gitu. Cuma ini minusnya menurut saya, kameranya itu di samping, jadi kayak mengharuskan kita itu untuk menggunakan dengan landscape. Padahal tuh orang-orang yang menggunakan tab biasanya itu kayak potret gitu. Nah ini kalau misal, makanya saya tadi merekomendasikan untuk penggunaan yang landscape, kayak di kerja kantoran, terus mungkin si kecil mau nonton YouTube. Jadi ini nanti penggunaannya di apa namanya, di landscape kan kayak gitu. Mungkin segitu dulu. Kalau misalnya untuk WhatsApp segala macam sih ya oke-oke aja ya. Tapi untuk game-game berat kayak misal PUBG, terus Mobile Legends, ini menurutku kurang disarankan sih. Kalian mending beli HP aja yang harga 3 jutaan, kalau enggak harga 1 jutaan. Sekarang udah RAM 8. Kalau untuk main Mobile Legends lebih oke dibandingkan kalian beli 2 jutaan ini tapi tidak bisa untuk Mobile Legends kayak gitu. Kembali lagi ke kegunaan lah, yang penting fungsi bukan gengsi gitu. Nah mungkin itu review singkat dari Samsung Galaxy Tab A8 yang versi WiFi only. Semoga menjadi referensi kalian yang mau beli, bahkan bisa menjadi apa ya, pertimbangan lah buat kalian yang mau beli Samsung Galaxy Tab A8 yang versi WiFi only. Apakah worth it untuk dibeli?
kembali lagi ke tujuan kalian dan preferensi kalian masing-masing. Di next video kita mungkin akan mengcompare sama-sama tab, cuma dari versi Apple, walaupun tidak apple to apple ya, kayak dengan harga 2 jutaan mungkin sama 7 jutaan, cuma mungkin dari segi apanya ya, segi performa dan lain-lain mungkin nanti kita akan compare hal itu. Terus mungkin di next video nanti kalau misal nggak tahu nanti pakai versi iPad apa, mungkin Air 5 atau iPad 9 atau iPad Pro, kita nggak tahu, nanti kita mungkin akan mendatangkan ya, semoga aja. Itu dulu, jangan lupa like, comment, subscribe untuk ketahui teknologi di dunia ini.